Gue masih nggak ngerti dengan segala polanya. Lebih tepatnya mungkin gue masih merasa nggak cocok dengan teknik ini. Gue masih gusar, gue masih galau, gue masih nggak tahu kenapa gue harus pilih saham A dibandingkan dengan saham B. Gue masih nggak ngerti kenapa saham A akan lebih baik daripada saham B. Dan karena semua kebingungan itu, membuat gue memutuskan untuk nggak ngelanjutin lagi belajar saham atau investasi di saham. Karena gue pikir itu sulit dan butuh banyak waktu dan butuh banyak ruang di otak gue yang memang kurang canggih ini. Kemudian beberapa bulan telah berlalu, niatan gue untuk belajar saham datang lagi. Ketika gue bertemu dengan cara analisa lain, yaitu analisa fundamental. Nah, yang kedua gue akan bercerita tentang analisa fundamental. Kalau lo lihat di dalam channel ini, gue secara nggak langsung mengajarkan lo tentang analisa fundamental. Gue memaksa lo untuk membeli saham yang mana produknya harus lo tahu. Kalau nggak tahu, lebih baik dihindari, cari yang lo tahu. Gue memaksa lo buka laporan keuangan dan belajar sedikit-sedikit tentang rasio keuangan supaya lo tahu kondisi perusahaan ini sehat atau enggak. Atau minimal lo tahu lah ya cara downloadnya deh gitu laporan keuangannya. Gue memaksa lo juga untuk tahu masalah-masalah yang sering terjadi di dalam dunia investasi saham. Supaya lo tahu bahwa investasi saham itu kegiatan yang risikonya tinggi. Apalagi jika lo sendiri nggak tahu perusahaan yang lo beli itu kayak gimana. Jadi yang bisa disimpulkan adalah analisa fundamental ini memaksa lo untuk harus mengetahui apa yang mau lo beli. Jangan sampai lo membeli saham tapi lo nggak tahu sebenarnya itu perusahaannya kerjanya ngapain. Saham kan bentuknya lembaran ya. Jangan sampai lo cuma beli lembaran yang nggak ada artinya. Atau lebih buruknya lagi, lo nggak tahu lembaran itu artinya apa. Jadi jangan sampai nih lo berekspektasi ada yang mau beli lembaran saham yang lo punya di harga yang lebih tinggi daripada harga lo beli. Misalnya lo punya satu lembar saham. Selembar harganya 800 perak. Lo mau nyari untung dong dengan saham yang lo pegang. Cara untung di saham kan ada dua ya. Ada yang namanya capital gain atau selisih harga beli dan jual. Dan ada yang namanya dividen, yaitu bagi hasil dari keuntungan perusahaan. Untuk dapat keuntungan dari capital gain, apa sih alasan orang lain untuk membeli saham yang ada di tangan lo sekarang dengan harga yang lebih tinggi gitu? Apa alasannya saham yang harganya 800 per lembar tadi itu harus dibeli orang lain dengan harga misalnya 1000 perak per lembar? Apa gitu? Gue akan menyadarkan lo di sini, lo itu nggak membeli lembaran yang nggak ada artinya. Lembaran itu memiliki bisnis asli di belakangnya. Bisnis yang melakukan kegiatan usaha demi mendapatkan keuntungan. Makanya sangat masuk akal ketika gue menyuruh lo untuk tahu produk perusahaannya apa dan cek kondisi keuangan perusahaannya sehat atau enggak. Gue kasih ilustrasi begini. Misalnya ada kedai kopi. Secara penampakan nih, lo pasti nggak tahu nih berapa sih total harga dari semua barang yang ada di kedai kopi ini seandainya kedai ini mau dijual ke orang lain. Lo harus buka laporan keuangannya. Asumsikan aja lah.